Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Isna Nudiana dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar, dan jaga kesehatan kalian. Masih membahas bab 1 Jelajah Nusantara, kita akan membicarakan tentang kegiatan 10. Capaian pembelajaran, elemen menulis. Peserta didik mulai mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan melalui teks deskripsi, narasi, prosedur, eksposisi, rekon, persuasi, dan teks transaksional menggunakan media multimodal. Peserta didik mulai mampu menulis hasil pengamatannya menggunakan dan mengutip sumber rujukan secara etis. Peserta didik juga mulai mampu menggunakan kosakata baru terkait topik tertentu yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan dalam karangan atau esai dengan struktur yang baik sesuai dengan tipe teks. Peserta didik juga mampu mengekspresikan gagasan, imajinasi, dan amanat tertentu dalam bentuk prosa dan puisi sederhana dengan menggunakan diksi dan elemen intrinsik yang menarik dan kreatif dalam bentuk dialog, konflik, penokohan untuk memikat pembaca. Capaian pembelajaran adalah fase D untuk kelas 7. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah peserta didik mempunyai karakter bernalar kritis dan kreatif. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan berlatih menjelaskan benda kesukaannya dengan baik, sesuai dengan konteks dan pembaca. F. Menyajikan teks deskripsi sederhana. Kegiatan 10 memaparkan ciri benda kesukaan. Sebelum kalian menyajikan atau membuat teks deskripsi sederhana, sebaiknya kalian terlebih dahulu mengetahui hal ini, yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, 3. Simpulan atau kesan. 1. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian berisi perincian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, diuraikan bagian-bagiannya, bentuk, warna, dan lain-lain. Bisa juga berisi apa yang didengar, berupa merdu, melengking, sayup-sayup. Kemudian bisa juga yang dirasa, ya, dalam bentuk kata yang halus, kasar, kokoh, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bisa apa yang dirasakan dicium, yaitu bisa menggunakan kata harum, menyengat, dan lain-lain. 3. Simpulan atau kesan berisi kesan umum yang didapat penulis setelah objek dijelaskan dalam bagian identifikasi dan deskripsi bagian. Langkah-langkah membuat teks deskripsi. 1. Memilih dan menentukan objek yang akan dibahas atau ditulis.
2. Menentukan maksud dan tujuan dalam penulisan teks deskripsi. 3. Mengumpulkan sumber data dan informasi yang dapat membantu menggambarkan objek secara terperinci. Langkah yang keempat, menyusun kerangka karangan dari data dan informasi yang sudah diperoleh. 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks deskripsi. Dan langkah yang keenam atau langkah terakhir yaitu menentukan judul karangan. Langkah ini bersifat fleksibel, artinya dapat dilakukan di awal atau di akhir langkah-langkah. Perhatikan, ini adalah sebuah teks deskripsi. Kemudian, objek yang diambil adalah Taman Gajah Tunggal. Silakan kalian simak. Ya, teks deskripsi yang berjudul Taman Gajah Tunggal tadi terdiri dari 4 paragraf. Ya, inilah struktur teksnya. Paragraf 1 adalah identifikasi, paragraf kedua dan ketiga adalah deskripsi bagian, paragraf keempat adalah simpulan atau pesan. Bagaimana anak-anak? Semoga apa yang diuraikan di bagian tadi dan contohnya bisa kalian pahami dengan baik. Sebagai tugas, kalian buka dan baca, juga kerjakanlah kegiatan 10 yang ada pada halaman 31 sampai halaman 32 pada buku paket Bahasa Indonesia karya Rahma Subarna dan kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan media pembelajaran ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.